Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, khususnya para petani, ketemu kembali dengan kami channel Jarkin Cangyun, Losari Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Sabtu 8 Januari tahun baru 2022, insya Allah kita semuanya masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, bisa beraktivitas, berkegiatan di lingkungan masing-masing, baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun lainnya. Pagi hari ini saya mengadakan perjalanan, yaitu ke kebun kompleks Simacan, Desa Losari Rembang, Purbalingga, dalam rangka untuk melihat kembali setelah channel Jarkin Cangyun sudah mengetengahkan bagaimana terapi mengatasi babi hutan atau celeng. Kira-kira nanti pada saatnya tanaman yang kita tanam, kita backingi, kita taburi ataupun kita kasih limbah yang namanya rambut, ini hasilnya seperti apa. Kita sekarang alhamdulillah dalam perjalanan ini sudah sampai di pertengahan daripada radius atau jauhnya kebun Simacan ini. Saya sudah ada di titik tengah, yaitu di Kali Pining. Ya, Kali Pining adalah sebuah sungai yang dari lokasi Dukuh-Kubuan menuju ke kebun Simacan. Kali Pining adalah kali atau sungai yang penuh dengan batu-batu besar. Batu-batu besar seperti besarnya sebuah gubuk, ya, ataupun sebuah 5 kali daripada besarnya gajah. Inilah ciri khas ataupun geografis daripada sungai Kali Pining. Kali Pining yang apabila kita kebetulan sedang ke kebun Simacan harus melewati sungai ini. Kalau banjir, Masya Allah, airnya sangat besar. Jadi dalam penyeberangan dari utara, terus menyeberang sampai ke selatan ini harus hati-hati, benar-benar harus berpetualang biar nanti selamat, tidak terbawa arus. Itulah kondisi daripada Kali Pining ini, sebuah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Kali Pining ini adalah penuh dengan batu-batu besar. Ya, di sebelah utara ini rupa-rupanya karyawan saya sudah mulai akan menyeberang ini. Ya, ada 2 karyawan nanti yang akan mengikuti perjalanan saya ke Alas Simacan. Ini rupa-rupanya akan hati-hati sekali dalam meniti daripada sungai Kali Pining ini, saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan lagi sampai pada saatnya menuju ke lokasi kebun Simacan. Perjalanan menuju kebun Simacan ini adalah jalan yang cukup terjal, menurun. Ya, mudah-mudahan selamat ya. Hati-hati karena licin. Tadi malam baru hujan, jalan cukup licin, jadi kita harus hati-hati. Kita nanti akan melaporkan kembali, yaitu di video sebelumnya, terapi rambut saktinya seperti apa, apakah sudah bisa menanggulangi daripada hama yang merusak tanaman, khususnya tanaman kelapa, durian, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita ikhtiar adanya terapi rambut, seperti apa hasilnya, apakah tanaman itu butuh atau tidak, kita nanti akan melihat di kebun kompleks Simacan.
Alhamdulillah kita sampai ke lokasi di komplek kebun Simacan dengan selamat. Walaupun jalan-jalan terjal tadi harus kita lalui, alhamdulillah sampai ke lokasi kebun. Jadi pada saatnya nanti kita akan melaporkan kembali bagaimana kondisi tanaman yang telah diterapi dengan terapi rambut sakti ataupun sampah dari rambut yang kita ambil dari salon-salon pemotongan rambut. Ini kita manfaatkan untuk terapi bagaimana tanaman terhindar daripada hama babi hutan atau celeng. Nanti pada saatnya kita akan praktek kembali cara menanam, khususnya pohon kelapa atau cikal kelapa dan tanaman yang lain setelah diterapi dengan rambut sakti. Oke lur, setelah saya sampai di kebun Simacan, saya akan melihat langsung, membuktikan langsung tentang beberapa komoditas tanaman yang sudah beberapa bulan yang lalu kita selimuti dengan rambut sakti atau limbah rambut dari salon maupun dari tukang cukur. Yang akan kita lihat adalah nanti untuk tanaman, beberapa tanaman seperti cikal kencak endog maupun tanaman durian musangking maupun apokat. Oke, kita lihat bersama-sama kira-kira dirusak oleh babi hutan apa tidak. Nah, ini saudara-saudara rambut sakti yang beberapa bulan kita pasang masih utuh, dan bibit atau pohon cikal genjah masih subur. Kita akan lihat dua pohon saja untuk cikal genjahnya. Di seberang lagi kita lihat apakah masih utuh. Biasanya kalau tidak dikasih limbah rambut itu dari pangkal pohon cikal genjah endog ini langsung dirusak oleh kawanan babi hutan. Alhamdulillah ini masih utuh juga saudara-saudara. Rambut saktinya masih menyelimuti daripada tunggak atau pok cikal genjah hibrida genjah endog ini. Alhamdulillah tanaman baru 8 bulanan sudah beberapa pelepah, ini tinggi sudah ada 3 meteran. Juga termasuk ini di sampingnya ini juga pohon pete juga utuh, karena di bawahnya kita selimuti rambut sakti. Kalau yang ini adalah pohon durian musangking saudara-saudara. Kita tanam sudah sekitar 6 bulan yang lalu atau setengah tahun. Ini juga alhamdulillah selamat dari gangguan babi hutan atau celeng, karena biasanya kalau tidak saya kasih rambut ini ditunggak atau poknya pohon durian ini biasanya bahasa Jawanya langsung disuali oleh binatang yang namanya celeng. Kita nanti lihat lagi pohon durian yang lain seperti apa, apakah masih utuh atau dirusak celeng. Kalau ini jenis musangking saudara-saudara ya, musangking juga masih tumbuh subur, dan seperti sudah saya sampaikan ini selimutnya ini masih tebal. Ini selimut saktinya, yaitu rambut saktinya masih tebal, menghangatkan musangking dari gangguan binatang liar, khususnya yang disebut celeng atau babi hutan. Ya, inilah saudara-saudaraku usaha ikhtiar dari petani yang memang sering mendapat keluhan karena populasi babi hutan yang tidak terkendali, baik diburu secara manual maupun kadang-kadang ada dari berbakin juga pernah memburu binatang yang namanya babi hutan, namun memang hasilnya kurang signifikan. Jadi dengan cara ini barangkali cara yang sangat praktis, ekonomis ya, memanfaatkan limbah rambut daripada dibakar, dibuang begitu saja, kita manfaatkan. Saudara-saudara, yang ini
durian musangking sama dengan yang tadi yang baru ditanam kurang lebih 6 bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu. Ini alhamdulillah ini masih ada bekas daripada rambut saktinya, masih menempel menyelimuti pok ataupun pangkal daripada pohon musangking yang sudah tingginya 2 meter seperempat, hampir 2,5 meter ini saudara-saudara. Alhamdulillah, apa yang saya takutkan biasanya langsung dirusak oleh babi hutan, ternyata setelah diikhtiari dengan limbah rambut ini masih diberi hidup, yaitu pohon durian saya musangking. Mudah-mudahan nanti pada saatnya sampai bisa bermanfaat bagi yang menanam. Kita nanti lihat untuk pohon apokatnya apa dirusak atau tidak, walau alam, kita belum sampai ke lokasi. Saudara-saudara, sekarang kita melihat daripada pohon apokat yang jenisnya adalah dari apokat mentega, ini dari okulasi, sama dengan yang pohon durian baru sekitar 6 bulan kita tanam. Tapi tidak lupa juga di samping dirawat secara rutin juga tetap kita kasih apa yang namanya rambut, limbah rambut. Kalau tidak seperti ini biasanya ya memang hama babi hutan atau celeng itu selalu merusak dengan cara, bahasa Jawanya, menyual pohonnya sekalian. Akhirnya kalau tidak konangan, tidak terlihat, maka akan mati. Kali ini saya juga akan menanam kembali, mempraktekkan kembali bagaimana cara menanam kelapa ganja golbang ini, yang bibitnya ini baru berdaun 2, tapi insya Allah nanti akan bertumbuh dengan bagus dan insya Allah pula akan terbebas daripada serangan babi hutan atau celeng. Jadi nanti setelah sikal ini ditanam, di atasnya kayak biasa nanti diberi rambut sakti ataupun sampah daripada rambut. Jadi setelah dimasukkan ke dalam lubang segera diuruk, ya, diuruk merata sampai hanya kelihatan tunasnya saja, tunas cikalnya. Nah, tunas cikalnya saja diuruk semua, ya. Setelah rapi nanti baru di atasnya itu diselimuti dengan rambut sakti. Insya Allah dengan cara ini maka kita menanam cikal khususnya maupun tanaman yang lain, yang penting tanaman-tanaman yang biasa diganggu oleh celeng, maka insya Allah akan tidak berani lagi celeng atau babi hutan mendekat kepada tanaman yang kita tanam. Oke, sekarang sudah rapi, tinggal diberi selimut. Selimutnya adalah selimut rambut sakti. Ini rambutnya seperti ini, saudara-saudara. Ya, ini rambutnya akan sebagian diselimutkan kepada tanaman yang sudah kita tanam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rambut sakti ini melindungi daripada tanaman yang kita tanam. Ini prosesnya sangat sederhana, nah seperti ini, ya, semuanya melingkar, ya, bagaikan selimut menyelimuti tanaman daripada cikal ini. Juga dengan cara mengingatkan dengan tulisan tanaman beracun berbahaya. Ini bagi para yang memelihara atau ngingu wedhus, ngingu sapi kebo nggih mun madan lumayan. Tegese boten patosa berani ngrisak tanduran-tanduran pokok ingkang wonten ing kebun niki. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi pengingatan bagi para saudara-saudaraku yang memelihara hewan ternak
jangan mengambil daun-daunan yang menjadi tanaman pokok seperti daun apokat, daun nangka hibrida dan lain sebagainya. Bisa mengambil cukup rumput-rumput atau gulma-gulma dan ranting-ranting daun yang tidak bermanfaat. Sedulur-sedulur, ternyata ya peringatan mencuri, merusak itu dosa, itu sudah tidak efektif kembali. Karena di kebun ini yang namanya buah pisang, setiap kali kita ke kebun 4-5 tandan itu pasti sudah diundui, sudah dipanen orang yang tidak punya lahan sini dan orang yang tidak menanam. Biasanya peringatan ini sangat berguna mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang masih suka maling, ngemal barange wong sing ora eling, ngemal wong sing duwe tanduran lagi ora niliki. Karena apa? Mencuri, nyolong menika kelebet dosa ingkang mangke anjalari kita niku pada kapitunan teng akhirat. Mugi-mugi para sedulur ingkang tesih ada karakter mencuri segera berwasaringu tobat nyuwun kalian Gusti Allah. Nyuwun pangapunten kanthi nyebut ya Allah astaghfirullahaladzim, mboten badhe nglampahi tindak dosa malih. Saudara-saudaraku para petani, inilah kebun kami yang sebenarnya untuk dominannya adalah kebun kapulaga, namun kita tumpang sarikan tadi dengan beberapa tanaman, yaitu tanaman durian musangking. Kemudian di tepian daripada kebun ini adalah pohon-pohon kelapa hibrida, baik entok maupun hibrida dari bolbang. Ini adalah untuk menjadikan lestarinya bumi atau tanah agar tanah kita bisa lestari. Sekarang masih ada gangguan yaitu dari manusia ini saudara-saudara. Ini yang namanya pohon pisang gebyar, namun yang menanam petaninya ini tinggal di bagian segini ini. Yang di atasnya itu sudah diambil oleh orang yang tidak menanam, alias syarikun alias maling. Ini. Namun tidak mengapa, mudah-mudahan bagi yang mengambil tanpa minta izin, mudah-mudahan mendapat kesadaran dan pada akhirnya akan tidak mengulangi lagi. Oke, saudara-saudaraku semuanya, para petani khususnya, demikian laporan daripada kami, channel Jarkin Cangyun, yaitu mengenai bagaimana tanaman-tanaman yang dirusak oleh binatang khususnya babi hutan. Sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, kita lihat hasilnya ternyata alhamdulillah sudah tidak dirusak. Dan bagi yang akan mencoba tadi secara sederhana juga sudah disampaikan bagaimana caranya memasang selimut rambut sakti atau limbah rambut. Dengan demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani. Bila kegiatan ini termasuk kegiatan yang bermanfaat, jangan lupa untuk selalu komen, subscribe di channel Jarkin Cangyun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.